Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Di masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus 2000 lebih tahun yang lalu, kita ingat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini, saat ini kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari pimpin kami, urapi kami. Kami mohon Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan mengurapi kami. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Nah, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Pujian ini tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Puji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat masa-masa Engkau menderita bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk penderitaan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu Engkau layak. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, dan bagi dunia ini menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan, nyanyikan pujian ini. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa
pujian, hormat dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, di mana saja, mari angkat pujian bagi Tuhan. Angkat penyembahan dari hati kita buat Tuhan, sebab kasih-Nya besar. Mari nyatakan kasih kita buat Tuhan, kasih kata-kata cinta kita buat Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik, Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Syararabayaralabaso. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi puji Dia, sembah Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, haleluya, haleluya. Mari agungkan Dia, tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu dan kami percaya. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang putus asa, kami diberikan semangat yang daripada-Mu. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Kami mau memuji-muji nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang besar. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kasih tahu di anggota keluarga kiri kanan, bilang Tuhan Allah Yesus Kristus tidak pernah gagal. Haleluya. Yes. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku,
Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Benar Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Mari nyanyikan, Yesus Raja. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Mari nyanyikan, Yesus, Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Siap-siap lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis, kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar, Allah maha. Katakan, Yesus maha besar, Yesus maha. Sekali lagi, Allah maha besar, Allah maha besar. Katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang maha besar. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap semangat memuji Tuhan, tetap kuat memuji Tuhan. Setuju katakan amin, Saudara? Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati, Tuhan selalu siapkan buat kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari tepuk tangan sama-sama sambil nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Biar saja musik menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan sama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kami. Engkau sanggup membuat hal-hal yang baru, memberkati kami berlimpah-limpah. Setuju katakan yes. Yang terima berkat katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Allah sanggup. Oh, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Setuju sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin bersama-sama dengan saudara mau berkata hari ini Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Setuju katakan amin, saudara? Haleluya. Biarlah kita akan terus menyembah Tuhan. Kita akan terus naikkan nyanyian-nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Setuju bilang, aku setuju, aku percaya hari ini Tuhan disenangkan dengan nyanyian pujian dari hidupku. Bapak terima kasih banyak. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu hari ini, mari Roh Kudus lembutkan hati kami. Roh Kudus mari tolong kami. Kalau ada hari ini yang datang dengan beban berat, Tuhan kami berdoa. Tuhan mari berikan kekuatan supaya kami dapat menanggung semuanya. Kalau ada yang datang dengan mungkin sakit, penyakit, Tuhan, kami berdoa minta anugerah kesembuhan turun atas kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini. Engkau sudah banyak menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan. Mari kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan.
ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari dari depan sama-sama naikkan pujian ini. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, oh, ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kami angkat tangan kami hari ini kepadamu Tuhan, demi nama-Mu yang kudus, demi nama-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami percaya hari ini berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita menyertai kami semuanya. Biarlah Tuhan segala pengagungan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang mulia, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kami percayai siang dan malam seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik buat kami ya Tuhan. Boleh kita angkat tangan, kita nyanyikan, Kau berkati hidupku. Amin ya Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali lagi, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus.
Haleluya. Kami menyembah-Mu, naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Hormat bagi-Mu, pujian bagi-Mu, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suara sama-sama. Tuhan hadir. Tuhan ada di tempat di mana saudara ada dan saya ada hari ini. Haleluya. Oh, 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 oh. Ya Tuhan punya mula. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, milik-Mu ya Tuhan. Ora pasyakata taralapa ya rala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami. Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Dan mari berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan. Amin. Amin. Shalom semua. Saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya,
Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum doa syafaat, kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama, ibadah online diadakan di YouTube setiap hari Minggu. Kedua, ibadah kul setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom. Ketiga, ibadah mesbah pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemerintahan dan bangsa kami, Indonesia, bagi presiden, wakil presiden, dan semua jajaran yang ada sampai ke pelosok. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pemimpin bangsa kami, Indonesia. Kami berdoa agar terjadi pemulihan perekonomian dan pemulihan kesehatan COVID-19. Bagi kami percaya Indonesia aman dan sedang terjadi pemulihan di dalam segala sektor. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo dan keluarga besar. Kau pakai dalam pelayanan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Untuk Gembala Pembina CK4, Bapak Pendeta Williar Kauntu dan istri Kau pakai pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa. Untuk Bapak Pendeta Edi Ayal, Gembala di tempat ini, beserta istri Kau pakai pelayanan sampai ke bangsa-bangsa. Dan pelayan Tuhan di tempat ini bersama keluarga besar, Kau pakai pelayanan sampai ke bangsa-bangsa dan berikan kesehatan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pencurahan Roh Kudus melalui Pentakosta ketiga, biar melawat dunia ini, membangkitkan semangat bagi gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan bangsa dalam menuntaskan amanatnya agung. Kami juga berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda, dalam kekudusannya, kan amanat agung dalam Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan, Saudara, yang terambil dari 1 Samuel. Ya. Nah, mari kita lihat 1 Samuel ayat 17, pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-47. Ya. Saya bacakan Bapak Saudara, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 47.
Dan sesudah segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ceritanya, perikopnya itu berbicara tentang orang Israel melawan orang Palestina. Orang Israel diwakili oleh Daud dan orang Palestina, saudara, bangsa Palestina diwakili oleh Goliat. Nah, saudara mungkin semua sudah tahu cerita ini. Goliat itu datang lengkap dengan pakaian perang. Ya, ada lembing, ada tombak, ya, ada ketopong, ya, saudara ya, ada baju yang dikatakan baju perang, ya. Dan Goliat ini adalah seorang yang yang dibesarkan atau dia berperang, ya, sering berperang menggantikan Bani Palestina atau orang Palestina. Nah, Daud adalah seorang hamba Tuhan, anak muda, Bapak Saudara, yang pekerjaannya sehari-hari adalah menggembalakan kambing domba ayahnya. Tetapi Bapak Saudara, nanti kita lihat, ya, mengapa Daud berani berhadapan dengan Goliat. Sampai waktu ketemu dengan Raja Saul waktu itu, Raja Saul pun meragukan dia. Meragukan Daud. Bahkan Raja Saul mau memberikan pakaian perangnya dan senjatanya kepada Daud. Tapi Daud menolaknya. Karena apa? Tidak cocok dengan kehidupan, dengan badan atau dengan raga, dengan tubuh daripada Daud. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca ayat 47 ini, ya, Daud datang dengan membawa nama Tuhan yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Memang kita tahu pakai ali-ali, ya, pakai batu katapel, ada batu di bawah. Tapi Bapak Saudara, ada yang lebih penting waktu Daud mengalahkan Goliat. Ada dua hal yang paling penting. Goliat itu satu masalah besar bagi orang Israel. Itu Goliat, ya. Goliat itu berbicara tentang persoalan, berbicara tentang masalah, berbicara tentang sesuatu yang sulit sekali. Sama dengan saudara dan saya hari-hari ini. Banyak kesulitan di mana-mana, ya. Banyak kesukaran, ya. COVID-19 belum selesai berakhir, ya. Kita udah dengar ada perang, ya, perang antara Soviet dan Ukraina. Saudara, di mana-mana, ya, minyak goreng juga bahkan hilang dari pasar. Dan sekarang saudara lihat BBM, ya, Pertamax naik, saudara. Dan kesulitan, kesukaran di mana-mana. Ada Goliat, Bapak Ibu Saudara. Goliat itu lambang dari masalah, lambang dari persoalan, lambang dari dunia, ya, yang semakin tidak karuan hari-hari ini. Daud datang berhadapan dengan Goliat. Tapi Alkitab kalau saudara baca tuh, Goliat, Daud bilang begini sama Goliat, engkau datang dengan lembing dan tombak, engkau datang dengan pedang. Tetapi saya hari ini hadir. Saya datang berhadapan denganmu. Saya membawa nama Allah Israel yang kuat, yang hebat, yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bawa dalam kehidupan kita, saudara mari kita datang dengan membawa nama Yesus yang besar. Kita datang dengan membawa kuasa Roh Kudus, kuasa firman. Berhadapan dengan banyak masalah, persoalan. Alkitab tulis, Daud bilang begini. Nah, saudara baca, atau saya bacakan buat saudara, dibilang begini, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia pun, nah Alkitab tulis, dan ia pun, Tuhan pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, yang pertama, waktu dia berhadapan dengan Goliat, Daud berkata bahwa pertempuran itu ada di dalam tangan Tuhan. Memang dia berhadapan dengan Goliat, tetapi yang bertempur itu Tuhan. Saudara, luar biasa. Kalau Tuhan bertempur, kalau Tuhan mengalahkan Goliat dengan cara Tuhan sendiri, pakai ali-ali katapel, saudara, pakai batu kecil, saudara, ya. Alkitab tulis pertempuran kalau ada di dalam tangan Tuhan, kemenangan pasti saudara dan saya raih. Setuju katakan amin, saudara. Kalau Tuhan yang bertempur, saya jamin dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kemenangan pasti di pihak kita. Setuju bilang amin, saudara.
Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara punya Yesus. Saudara punya Allah Bapa di sorga. Di dalam Yesus. Saudara punya Roh Kudus. Saya percaya waktu saudara berhadapan dengan semua itu, kemenangan akan dimenangkan oleh Tuhan. Pertempuran dimenangkan oleh Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Bukankah Tuhan pernah berkata kepada Musa, engkau diam saja, nanti saya yang berperang. Waktu mereka di padang gurun. Bapak ibu saudara mari. Pertempuran ada di dalam tangan Tuhan. Apapun kesulitan, apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, kemenangan sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tinggal Bapak ibu saudara saya raih. Setuju katakan amin? Itu yang pertama ya. Kunci Daud mengalahkan Goliat. Itu kunci yang pertama. Pertempuran ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, mari Bapak saudara buka dengan saya di dalam, tetap masih di dalam pasal 17 ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lihat, 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai ayat 35. Saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, ayat 35, maka aku akan mengejarnya. Maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri dan menerjang aku, maka aku menangkap jenggotnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain pertempuran ada di dalam tangan Tuhan, menurut kepercayaan Daud, menurut Daud percaya, yang kedua, Daud berlatih sebelum dia masuk di dalam pertempuran. Saudara, latihan penting. Daud waktu ada di padang gurun, saudara, waktu padang belantara, waktu menggembalakan kambing domba ayahnya, dia latihan, saudara. Saudara perhatikan, Daud bisa bunuh singa, Daud bisa cabut jenggotnya singa, beruang bisa dibunuh sama dia. Bahkan kalau anak domba ada di dalam mulutnya, diambil sama Daud. Haleluya, saudara. Ternyata dia di padang belantara itu menggembalakan kambing domba, dia berlatih dan berlatih. Saya percaya, saudara, setiap kali ada katapel, ada batu ya di kantongnya, saya percaya waktu singa mau datang, beruang mau datang, saya percaya dia latihan, saudara. Dia bisa pakai katapel. Buktinya apa? Waktu dia berhadapan dengan Goliat, jago pakai katapel, saudara. Ya, saudara, saya percaya latihan itu penting. Latihan sebelum kita menghadapi sesuatu. Mungkin hari ini saudara sedang latihan. Saudara sedang latihan untuk berdoa. Saudara sedang latihan berdoa, latihan memuji, menyembah. Saudara sedang latihan baca Alkitab. Saudara, saya mau katakan teruskan itu. Sebab saudara lagi dilatih, saudara lagi melatih diri saudara. Kalau nanti datang satu saat Tuhan izinkan hal-hal yang di luar kemampuan kita terjadi, Tuhan akan bertempur melawan kita. Setuju katakan amin, saudara. Saya percaya apa yang dilakukan Daud. Daud itu seorang petarung, saudara. Bisa berhadapan dengan Goliat itu bukan gampang, saudara. Seorang petarung, keberanian, memiliki roh Allah yang kuat dalam hidupnya. Memiliki kuasa Tuhan. Seorang petarung, juga seorang seniman Daud itu. Waktu dia ada di padang belantara, Alkitab tulis kenapa dia bisa main musik sih? Kenapa dia bisa main kecapi? Kenapa dia bisa main kecapi waktu Saul kerasukan roh jahat dan roh jahat itu keluar tinggalkan Saul. Waktu main kecapi, saya percaya, saudara, dia seorang seniman, dia latihan waktu dia sendiri ada di padang belantara. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya banyak latihan. Perbanyak latihan, saudara. Baca Alkitab, ya. Apalagi berdoa, muji nyembah Tuhan, takut akan Tuhan, yang menginjil, memberitakan Injil. Saya percaya satu waktu nanti, satu kali kelak, kalau berkat itu datang, saudara akan meraih berkat itu. Setuju katakan amin. Kalau musuh itu datang, kesulitan, masalah, persoalan datang, saudara akan kuat menghadapinya. Saudara, ada dua hal hari ini kunci dari Daud untuk mengalahkan Goliat. Yang pertama, dia katakan pertempuran yang akan aku lakukan ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali. Jangan Bapak Ibu Saudara yang pegang kendali. Kasih Tuhan yang pegang kendali. Yang kedua, mari persiapkan dirimu.
Persiapkan dirimu dengan bagaimana? Latihan. Melatih diri untuk bangun pagi-pagi, untuk berdoa cari Tuhan. Melatih diri untuk bersyukur dalam segala keadaan, sekalipun tidak baik keadaannya. Melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Melatih diri untuk sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, biarlah dua hal ini hari ini memberkati saudara dan saya. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan hari ini Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami. Tuhan, kami mau pertempuran ini ada di dalam tangan-Mu. Segala kesulitan masalah yang kami hadapi hari ini. Begitu Engkau bertempur menggantikan kami tahu kemenangan akan menjadi milik kami. Haleluya. Lalu yang kedua Tuhan, kami mau Tuhan. Waktu ada musuh, ada kesulitan, persoalan masalah. Kami mau melatih diri kami dari sekarang Tuhan. Melatih diri kami berdoa. Melatih diri kami untuk memberitakan firman. Melatih diri kami menyanyi, memuji. Melatih diri kami. Tuhan, kami berdoa. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Dan apa yang Kau taruh dalam hidup kami. Benar adanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Buat kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Haleluya. Yang sakit Tuhan kami berdoa, mari sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Mari yang sakit angkat tangan. Tuhan Yesus, ini kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, minta kesembuhan. Karuniakan kesembuhan buat kami. Yang susah Tuhan, mari hibur anak-anak-Mu. Yang jatuh diangkat kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam kesulitan ekonomi keuangan, bebaskan kami Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu. Mari pulihkan keuangan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Yang berusaha, yang bekerja di kantor. Tuhan, kami berdoa, kirimkan orang-orang baik untuk menolong kami. Kirimkan Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan untuk berdoa buat kami. Bahkan Tuhan memperhatikan kesulitan-kesulitan kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa kami. Bahkan gereja GBI Gatot Subroto, hamba Tuhan, gembala sidang kami Paniko, dan Ibu Hermin dan keluarga. Semua kami Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Pak Ibu Oli dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Mari nyanyi sama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sebab Yesus hidup. Mari nyanyi. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Boleh sekali lagi. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapa, kami percaya, setuju dengan firman-Mu. Engkau hidup, ada hari esok. Ada pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memberi persembahan.
Tuhan berkati persembahan kami, bukan berkat di atasnya. Bolehlah Tuhan apa yang kami beri hari ini berkenan kepadamu. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan di gereja. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami hati yang lembut, hati untuk memberi Tuhan. Kami mau datang kepadamu tidak dengan tangan hampa Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Lalu biarlah, mari kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari katakan, amin. Shalom.